saya Ridiko Kaisman Bro. Hai, nama aku Fatima Azahra. Nama aku Jo Kristo Alwan Tambunan. Halo, perkenalkan nama saya Ria Gnesia nih. Dan aku Aditya Seta Pranginangin. Jadi dengan kalian di sini tuh kami ingin sedikit berbincang-bincang sama Ibu. Tapi itu Bu, pembuatannya udah langsung bahan makanannya atau setengah jadinya atau yang bahan bakunya? Kita buat dari nol. Jadi kita punya petani, kita sebagai supplier bahan baku kita berupa dalam rolot, kita buat semuanya di sini. Jadi yang kita jual itu dalam bentuk makanan ada, dalam bentuk makanan setengah jadi pun ada. Contoh pesen teror itu kan setengah jadi yang kita ekspor ke Australia. Itu ada. Tapi ada juga barang jadi seperti celup, itu kita jadi. Jadi tergantung permintaan pasarnya yang mana. Ada di mana ada dalam bentuk setengah jadi, ada dalam bentuk jadi. Ini untuk usaha ini sendiri udah berjalan berapa tahun? Ini tahun 2018 akhir tahun 6 tahun lebih. Ini usahanya merintis sendiri dari nol ya, sampai sekarang. Ini termasuk juga binaan UMKM. Termasuk awal kita membuat usaha di 2018 akhir itu kita memang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara dan juga Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Ada bank yang dengan kita ada biaya tetap ya, kita ada karyawan yang digaji tetap ya, kita tetap punya biaya tetap itu ada. Apakah biaya tetap itu setiap bulannya berubah atau namanya biaya tetap yang nggak berubah dong? Tetap segitu. Ya. Kecuali berubah tiba-tiba ada karyawan yang berhenti gitu. Tapi biasanya kita cari untung lagi gantinya. Jadi biaya tetap seperti biaya manajer, biaya bagian apa namanya pemasaran, biaya bagian marketing itu udah pakem kan, tiap bulan kita gaji apoteker itu tiap bulan Itu biaya tetapnya tuh ini termasuk begini nih. misalnya rumah saya sendiri seperti listrik ya air kan itu termasuk biaya. Itu untuk biaya listrik atau air itu biayanya tetap Bu? Atau itu kan kalau listrik sama air seperti yang kita ketahui itu biasanya itu kan sesuai pemakaian kita. Iya. Nanti sesuai pemakaian. Berarti nggak ada patokan langsung ditetapkan juga. Kalau nanti kita produksi banyak, kemungkinannya banyak. Tapi kayak wifi itu kan ketahanan gaji itu. Kemudian kalau untuk bahan baku itu tergantung pesanan. Jadi kalau pesanan banyak, otomatis kita pengeluaran untuk bahan baku besar. Nah, untuk pemasaran juga tergantung pemesanan. Kalau pemesanan banyak, otomatis kita butuh pesanan lebih. Jadi yang tetap itu kita digaji. Digaji ada yang lainnya itu memang harus kita keluarkan dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu kan yang bilang tadi termasuk bahan baku. Berarti tuh kayak petani yang menanam pun termasuk digaji juga itu. Bukan digaji, mereka kan petani itu menanam dan kemudian mereka panen. Daun yang mereka hasilkan itu kan kita beli. Kita antar kemari daunnya, kita bayar. Jadi banyak yang dia keringkan, banyak yang kita bayar, sedikit ya sedikit. Tapi wajib kebutuhan bulanan itu kan harus pakem kita siapkan. Misalnya kebutuhan bulan kita 100 kilo, itu 100 kilo harus memang ada. Cuma nanti ketika mereka punya lebih ya, kita bayar lebih karena kita tidak tolak petani mengantar produk bahan baku itu nggak pernah kita tolak, kita punya. Dan itu kita jadikan stok. Kalau untuk distribusi sama transportasi ini kan misalnya ada tuh misalnya orang-orang yang pesan di sini, tapi orang-orangnya minta diantar langsung ke rumah untuk transportasi pengirimannya. Jadi itu menggunakan transportasi milik pribadi atau bisa udah di tempat lain? Kurir, kita nggak punya kurir khusus, tapi kita
Kan sekarang ada Gojek, ada GoSend. Jadi setiap pembelian kemarin itu kalau dia tidak mengirimkan Gojeknya, kita yang mengirimkan, nanti mereka yang bayar. Kita tidak menanggung biaya transportasi. Kalau Oke. mereka ambil. Konsumen yang mengambil. Iya, konsumen yang nanggung. Cuma kadang-kadang ada beberapa pelanggan yang kebetulan nanti rumahnya kita lewati gitu. Ya udah sekalian gitu, kami antarkan dan itu free. Itu misalnya kalau gaji karyawan misalnya, kan bilang tadi gaji karyawan itu tetap misalnya ada karyawan yang kinerjanya kurang, misalnya kinerjanya kurang dari hasil patokan yang ditetapkan gitu. Itu misal gajinya itu tetap diberikan sebagaimana ditandatangani awal, atau kalau memang dia nggak memenuhi kinerjanya itu bisa dikurang lagi. Oke, untuk gaji kita tetap. Jadi kalau karyawan yang kira-kira nggak sesuai kita kerjaannya, kita tinggal pecat ganti yang baru. Tapi kalau dia gajinya, misal contoh, gajinya 1,5 juta ya, kita kasih 1,5 juta. Misal dia sakit 3 hari ya udah, tetap gajinya jalan gitu.